Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Rizky tentunya dalam pembelajaran IPA. Pada pertemuan yang kemarin, Ibu sudah memberikan kalian tugas untuk membuat mind map mengenai sistem ekskresi. Tujuannya adalah agar kalian itu mengenal terlebih dahulu mengenai sistem ekskresi, sehingga ketika Ibu berikan penjelasan, kalian tuh sudah ada gambarannya. Oke, langsung saja ya. Kita bahas mengenai sistem ekskresi. Nah, apa itu sistem ekskresi? Bagi siswa-siswi yang sudah mengerjakan mind map pasti sudah paham mengenai sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan pengeluaran limbah hasil metabolisme pada organisme hidup. Nah, ekskresi ini diperlukan tubuh agar zat sisa metabolisme tidak meracuni tubuh. Ini contohnya. Salah satu hasil dari ekskresi adalah urin. Bayangkan jika kalian tidak kencing selama 3 hari, apa yang terjadi? Pasti sakit ya bagian perut bawah atau kandung kemihnya. Selama 3 hari saja sakit, apalagi selama hidup tidak mengeluarkan urin atau tidak kencing. Itu pasti akan terjadi komplikasi, tubuh akan teracuni, sehingga organisme hidup itu memerlukan proses ekskresi untuk pengeluaran zat sisa agar tidak meracuni tubuh. Nah, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan ekskresi. Yang pertama ada defekasi, kedua sekresi, 3 eliminasi. Ketiga istilah ini tuh kurang lebih sama dengan ekskresi, yaitu sama-sama pengeluaran. Nah, pada manusia, organ sistem ekskresi itu ada 4. Ada ginjal, kemudian kulit, paru-paru, dan juga hati. Untuk memudahkan dalam mengingat, organ sistem ekskresi itu bisa disingkat menjadi ginjal kupahat. Ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai ginjal terlebih dahulu ya. Jadi untuk organ yang lainnya kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, ginjal itu merupakan sepasang organ penting yang memiliki tugas utama untuk menyaring darah dan membuang limbah serta racun melalui urin. Coba perhatikan gambar ini. Ginjal ini terletak di sepanjang dinding otot bagian belakang dari rongga perut. Bentuknya itu mirip seperti kacang merah. Ukurannya kurang lebih sekepalan tangan. Nah, coba lihat sepasang ginjal ini, ginjal kiri dan juga ginjal kanan. Ginjal kiri itu terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan ginjal kanan. Hal ini karena di atas ginjal kanan itu terdapat hati. Hati itu merupakan kelenjar terbesar dari tubuh sehingga cukup memakan tempat di dalam rongga perut kita, yang membuat ginjal kanan itu lebih rendah daripada ginjal kiri. Nah, ginjal itu juga dilengkapi dengan ureter. Ini ureternya ya, yang akan menyalurkan urin kalian sebelum masuk ke kandung kemih atau bladder atau vesika urinaria. Dan kemudian urin itu akan dikeluarkan melewati uretra. Fungsi ginjal selain sebagai menyaring darah dan mengeluarkan limbah racun, itu juga menjaga keseimbangan asam basa, kemudian mengatur jumlah cairan dan elektrolit dalam tubuh atau tekanan osmotik tubuh, dan juga mengendalikan tekanan darah. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai struktur ginjal. Struktur ginjal itu ada korteks, ini bagian luar korteks, kemudian
medula bagian tengah, dan bagian yang paling dalam itu ada rongga ginjal atau pelvis ginjal atau pelvis renalis. Kemudian dari pelvis renalis ini akan bermuara ke ureter, saluran air kencing. Pada ginjal itu terdapat dua pembuluh darah, yaitu arteri dan juga vena. Nah, kan darah itu disaring di dalam ginjal, masuknya melalui arteri ginjal. Oke, kita bahas ya mengenai korteks terlebih dahulu. Korteks merupakan bagian ginjal yang paling luar atau pelindung. Bagian tepi korteks ginjal dikelilingi oleh kapsul ginjal dan jaringan lemak untuk melindungi bagian dalam ginjal. Kemudian yang kedua ada medula. Medula ini adalah jaringan ginjal yang halus dan dalam, berisi lengkung Henle serta piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang terdapat nefron dan tubulus di dalamnya. Yang ketiga, pelvis renalis atau rongga ginjal atau pelvis ginjal. Nah, pelvis ginjal ini berbentuk corong di bagian dalam ginjal. Ini ya, pelvis renalis itu sini ya, yang kayak corong ini. Pelvis ginjal berfungsi sebagai jalur untuk jalannya cairan atau urin dalam perjalanannya menuju ke kandung kemih. Jadi ini kan urin yang dihasilkan dari proses pembentukan urin di ginjal ini, dia akan melalui corong atau pelvis renalis, kemudian lewat ke ureter dan akan ditampung sementara di bladder atau kandung kemih. Nah, ketika kita ingin kencing itu baru dikeluarkan melalui uretra. Ya, seperti itu ya. Nah, selain tiga bagian itu ada nefron. Nefron ini terletak di antara korteks hingga medula. Nefron ini merupakan unit utama penyusun ginjal, terdiri dari komponen penyaring, badan Malpighi yang dilanjutkan saluran-saluran atau tubulus. Nah, setiap badan Malpighi itu mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Ini loh. Ini merupakan penampang dari nefron. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Ingat ya, tadi nefron itu ada gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus, kemudian dibungkus dengan kapsula Bowman, kemudian ada tubulus-tubulus. Ini ada tubulus proksimal, ada tubulus distal. Nah, disinilah proses pembentukan urin terjadi. Bagaimanakah proses pembentukan urin? Bagaimana bisa urin terbentuk sehingga kalian bisa kencing? Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan membahasnya. Mekanisme pembentukan urin itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Di sini filtrasi terjadi pada glomerulus. Kemudian tahap yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi di tubulus contortus proksimal. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah augmentasi atau penambahan zat yang sudah tidak digunakan, terjadi di tubulus contortus distal. 3 tahap penting dalam proses pembentukan urin. Kita jabarkan satu persatu. Pertama, filtrasi. Proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di glomerulus. Ingat tadi di kapiler darah, gulungan kapiler darah. Di sini terjadi penyaringan darah. Selain penyaringan darah, itu di glomerulus juga terjadi penyerapan sel darah, keping darah dan sebagian protein plasma. Hasil penyaringan di glomerulus ini disebut sebagai filtrat glomerulus atau urin primer, di mana hasil penyaringan ini itu mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Ini urin primer. Nah, urin primer yang dihasilkan dari filtrasi selanjutnya akan masuk ke
kapsula Bowman di sini, dan sementara disimpan di sini. Setelah dari kapsula Bowman, dia akan mengalir menuju tubulus contortus proximal. Di dalam tubulus contortus proximal terjadi proses reabsorpsi. Nah, kan ibu tadi sudah bilang, difiltrasi menghasilkan urin primer. Selanjutnya masuk ke tubulus contortus proximal. Di sini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih digunakan. Nah, zat-zat yang masih dapat diserap itu seperti glukosa, asam amino, dan garam-garam tertentu akan diserap kembali. Di dalam tubulus contortus proximal, setelah penyerapan dihasilkan urin sekunder. Urin sekunder ini memiliki ciri berupa kandungan kadar ureanya yang tinggi. Nah, setelah dari tubulus contortus proximal, urin sekunder ini akan melewati lengkung Henle, kemudian masuk ke dalam tubulus contortus distal. Di sini terjadi proses augmentasi. Proses augmentasi ini itu penambahan zat-zat sisa yang tidak diperlukan seperti racun, kemudian sisa-sisa obat kimia, sisa-sisa vitamin yang berlebihan dalam tubuh itu ditambahkan pada proses augmentasi, ditambahkan pada urin sekunder. Nah, di sini setelah terjadi penambahan urin sekunder dan sisa-sisa yang tidak digunakan itu akan terbentuk urin yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya urin yang sesungguhnya itu akan melalui pelvis renalis, kemudian lewat ureter, dan juga akan ditampung sementara di kandung kemih, kemudian dikeluarkan melalui uretra. Nah, kandungan urin itu ada air, urea, zat warna empedu, garam, dan juga racun. Komposisi urin sejati itu kurang lebih kalau secara ilmiahnya itu dihitung tuh seperti ini ya anak-anak. Kalian baca sendiri ya. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhi produksi urin. Ada faktor dari dalam atau faktor internal dan juga faktor dari luar, faktor eksternal. Faktor dari dalam itu ada hormon antidiuretik atau hormon ADH. Kemudian hormon insulin dan juga kondisi psikologis. Oke, yang pertama, hormon ADH. Jika kita kekurangan hormon ADH, maka pipis kita itu sedikit. Kemudian kalau kita kekurangan hormon insulin, kita akan menjadi diabetes mellitus atau penyakit gula karena ada glukosa yang ikut bersama urin. Kemudian kondisi psikologis atau gejolak emosi dan stres juga mempengaruhi produksi urin. Kemudian faktor eksternalnya ada jumlah air yang diminum. Biasanya kan gini ya, semakin banyak kamu minum maka kamu pipisnya juga semakin banyak dan semakin encer. Kemudian konsumsi garam. Kalau kamu terlalu sering makan makanan yang asin, maka pipis kamu itu akan lebih kental. Nggak kental sih sebenarnya, tapi warnanya kuning pekat ya. Kemudian suhu lingkungan, misal kamu berada di lingkungan yang dingin, maka akan lebih sering kencing. Kemudian ada konsumsi alkohol dan kafein. Itu merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi produksi urin. Pada ginjal ada beberapa gangguannya. Yang pertama ada batu ginjal. Batu ginjal adalah penyakit yang ditandai dengan adanya endapan garam kalium dan asam urat di dalam ginjal yang kemudian akan membentuk kalsium karbonat. Kalsium karbonat inilah yang disebut dengan batu ginjal. Batu ginjal ini terdapat pada kandung kemih ya, karena adanya pengendapan garam. Tuh, kalian jangan terlalu sering makan yang asin-asin. Kemudian ada uremia.
penyakit tertimbunnya urea di dalam darah sehingga mengakibatkan keracunan. Nah, ada beberapa penyakit yang lainnya, silahkan kalian baca sendiri. Ini ya, ada cukup banyak. Kalian baca sendiri, kalian pahami. Jika ada yang kesulitan, boleh ditanyakan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Ibu dalam menjelaskan terdapat banyak salah kata. Semoga bermanfaat. Hari ini tidak ada tugas, kalian cukup melanjutkan tugas mind map, kemudian dikirimkan ke grup. Maksimal pengumpulannya hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.